Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome back to English class with Mr. Kun Kun. In this video, we are going to learn about public place. Yeah, this is the fourth material in your book, especially for the fifth grade of elementary school. Jadi ini adalah lesson 4 atau pelajaran keempat di buku bahasa Inggris kalian ya, khususnya kelas 5 SD. Oke, please open your book on the fourth lesson. Silahkan dibuka dulu bukunya di lesson 4. Kalau sudah, kita lanjut ya. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan public place itu? Ya, nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Our materials today are public place and the function and then want to. Jadi materi pada lesson ini itu ada dua fokus. Yang pertama adalah public place and the function, yaitu tempat-tempat umum dan juga fungsinya. Ya, pasti tahu kan apa yang dimaksud dengan tempat-tempat umum? Ya, pasti teman-teman sudah pernah berkunjung atau mengunjungi atau bermain bahkan di tempat-tempat umum itu. Dan fokus yang kedua adalah want to. Nah, want to ini apa? Kita lihat. Yang pertama adalah public place ya. The first one is public place. Kira-kira apa? Contohnya saja. Kira-kira contohnya apa? Teman-teman bisa menyebutkan contoh tempat-tempat umum yang ada di sekitar teman-teman. Ya, apalagi? Oke, good. Coba lihat versinya Mr. Kun Kun. Kalau Mr. Kun Kun itu menyebutnya yang dinamakan tempat-tempat umum itu adalah yang seperti ini. Nah, there are zoo, hospital, bookstore, library, post office, school, restaurant, market, bank, and mall. Ya, jadi yang dimaksud dengan tempat-tempat umum itu adalah tempat yang mana semua orang itu bisa mengunjunginya, ya. Semua orang bisa mengaksesnya atau bisa bermain atau bisa menikmatinya. Jadi seperti itu. Kita lihat dari yang pertama itu ada zoo. What is zoo? Ya, kebun binatang. Kemudian ada hospital, itu rumah sakit. And then bookstore. Itu apa bookstore? Ya, toko buku. Kemudian ada library, perpustakaan. Post office? Ya, gampang ya, kantor pos. And then school, sekolahan atau sekolah. Restaurant, ya, restoran. Kemudian market. Apa market? Iya, pasar. Kemudian ada bank. Yes, bank ya, sama artinya. Dan terakhir adalah mall. Ini juga sama. Semua pasti udah pernah ke mall kan? Iya, seperti itu. Ini ada hanya beberapa contoh yang merupakan tempat-tempat umum. Teman-teman nanti bisa mencari lagi selain ini apa aja seperti itu. Ya, oke. Tempat-tempat umumnya sudah, sekarang adalah fungsinya atau the function of them. Jadi setiap tempat umum itu pasti punya fungsinya masing-masing. Nggak mungkin ada tempatnya tapi nggak berfungsi, ya. Itu nanti malah angker. Oke, Mr. Kun sebutkan beberapa fungsi dari tempat-tempat umum. Ini nanti yang belum ada, nanti teman-teman bisa mencarinya sendiri. The first one is bank. What is the function of bank? Apa fungsi dari tempat umum atau fungsi dari bank adalah yes, to save money, untuk menabung atau menyimpan uang. Number two, what's the function of market? Fungsi dari pasar. Ya, salah satu fungsinya adalah to buy fruits and vegetables. Jadi untuk membeli buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Salah satu contohnya loh ya, kan bisa nanti bisa beli baju, bisa beli jajanan pasar dan sebagainya. Tapi di sini Mister tuliskan satu saja. Next, what's the function of post office? Sudah tahu semua ya kalau fungsi dari post office itu apa? Yaitu adalah to send a letter. Jadi fungsinya kantor pos adalah mengirim surat. Bisa juga mengirim paket seperti itu. Next, what's the function of the zoo? Nah, kira-kira kalau kebun binatang fungsinya apa untuk manusia? Ya, to see animals. Jadi
manusia atau teman-teman itu bisa datang ke kebun binatang untuk melihat binatang-binatang yang ada di sana ya. Ada gajah, harimau, dan sebagainya. Kemudian ada lagi terakhir, what's the function of the bookstore? Nah, apa fungsi dari toko buku? Yaitu adalah to buy book. Namanya juga toko buku ya, kita pasti untuk membeli buku. Nggak mungkin kalian ke bookstore carinya bakwan ya, nggak ada. Seperti itu. Nah, bookstore ini masih ada kaitannya berhubungan dengan buku. Mr. Kun kasih satu, yaitu tentang library atau perpustakaan. Jadi beda ya fungsinya antara bookstore sama library, itu beda. Kalau bookstore itu untuk membelikan atau membeli buku, tapi kalau library itu untuk membaca atau meminjam buku. Ya, seperti itu. Ingat, jangan terbalik fungsi dari masing-masing ya, terutama bookstore sama library, seperti itu. Oke. Next, fokus yang kedua adalah want to ya. Ini bacanya want to, bukan want to. Oke, want to. Kira-kira apa sih artinya want to itu? Want to, it is used when we are going to do something. Jadi digunakan ketika kita ingin melakukan sesuatu. Ya, ingat ya, digunakan ketika kita ingin melakukan sesuatu, atau dalam bahasa Indonesianya want to itu berarti ingin ya. I want to be a teacher. Saya ingin menjadi guru. I want to eat bakso. Saya ingin makan bakso ya. Jadi yang namanya want to itu artinya ingin. Coba lihat contohnya. Ini Mister kasih contoh, ada beberapa contoh. The first one, Mister akan membaca, nanti teman-teman silahkan menyimak saja ya. I want to see animals in the zoo. You want to eat burger in the restaurant. They want to send a letter in the post office. We want to save money in the bank. He wants to read a book in the library. She wants to buy some books in the bookstore. Nah, jadi ini artinya ingin semua ya. Mulai dari yang pertama, saya ingin melihat binatang-binatang di kebun binatang. Kamu ingin makan burger di restoran. Mereka ingin mengirim surat di kantor pos. Kita ingin menabung di bank. Nah, kalau yang bawah, kenapa Mister kasih warna merah? Iya, karena he sama she itu ditambahkan s di belakang kata wants ya. Jadi bukan want lagi tapi wants, ada s-nya. Hanya untuk he dan she atau satu nama orang. Jadi dia ingin membaca buku di perpustakaan. Yang terakhir, dia perempuan ingin membeli beberapa buku di toko buku. Jadi seperti itu ya. Diingat-ingat fungsinya, kemudian penggunaannya want to itu untuk apa saja, terutama yang ada ss-nya. Oke guys, gampang ya. Coba, ini Mister kasih contoh yang berupa percakapan. Ya, ada siapa saja di dalam dialog ini, kita lihat. Where are you going? I'm going to the bank. What do you want to do? I want to save my money. Jadi mereka bertanya, biru bertanya pada pink, kemana kamu akan pergi? Saya akan ke bank. Apa yang kamu lakukan di sana? Saya ingin menyimpan uang atau saya ingin menabungnya. Seperti itu. Contoh lagi yang kedua. Where is she going? She is going to the mall. What does she want to do? She wants to buy a dress. Nah, jadi ini biru bertanya pada si pink, tetapi yang ditanyakan adalah dia atau orang lain. Kemana dia akan pergi? Dia akan ke mall. Kemudian apa yang akan dia lakukan? Dia ingin membeli sebuah gaun. Ya.
Oke, let's try. Sekarang silakan teman-teman ingat-ingat lagi ya. Kita akan latihan. Nanti Mister Kun akan menyebutkan tempat umum ya dan juga fungsinya. Tetapi ini acak. Jadi tugasnya teman-teman adalah menjodohkan fungsi dan tempat umumnya ya, sesuai atau dengan tepat ya. Ada 4 saja. Ini dia. There are library, post office, market, and bookstore. Ya, kemudian fungsinya itu ada di sebelah kanan. Ada send a letter, read a book, buy a book, and buy some fruits. Oke, yang pertama, from library. What is the function of library? Yes, tepat sekali. Read a book. And then number 2, post office. The function is send a letter. Good. Number 3, market. The function is buy some fruits. The last is bookstore. Ya, fungsinya bookstore adalah buy a book. Ya, jadi seperti itu. Ya, library sama bookstore berbeda. Jangan sampai terbalik. Oke, guys. Oke, cukup sekian. Thank you for watching my video. Terima kasih udah menonton videonya Mister Kun. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan juga teman-teman mudah memahaminya. Oke, terima kasih and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.